Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakila Fadila dengan NPM 208110059. Saya dari kelas B, Fakultas Fisikologi Universitas Islam Riau. Dalam video ini, saya akan menjelaskan pengertian dan sejarah dari fisikologi. Pertama, Psike yang berartikan jiwa. Yang kedua, logos itu yang berartikan ilmu. Jadi, fisikologi itu ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari fungsi fisikologi. 1. Menjelaskan, yaitu mampu menjelaskan apa, bagaimana, dan mengapa tingkah laku tersebut terjadi. Hasil penjelasannya berupa deskripsi atau bahasa yang bersifat deskriptif. 2. Memprediksikan, yaitu mampu meramalkan atau memprediksikan apa, bagaimana, dan mengapa tingkah laku tersebut terjadi. Hasil prediksi berupa prognosa, prediksi, atau estimasi. Yang ketiga, pengendalian, yaitu mengendalikan tingkah laku sesuai dengan yang diharapkan. Perwujudannya berupa tindakan yang bersifat preventif atau pencegahan, intervensi, rehabilitasi, atau perawatan. Selanjutnya, manfaat mempelajari fisikologi. 1. Mengetahui emosi pada manusia. 2. Membuka pintu pilihan karir. 3. Mengetahui makna sesungguhnya. 4. Terus mendapatkan ilmu baru yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita dan ataupun di kehidupan orang sekitar kita. 5. Bekerja dengan lingkungan apapun. Selanjutnya, sejarah dari fisikologi. Sebelum menjadi ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri pada tahun 1879, fisikologi itu dipelajari oleh filsafat dan ilmu faal. Pada masa sebelum adanya fisikologi itu masih bagian dari filsafat, sehingga objeknya tetap pada hakikat jiwa dan metodenya masih menggunakan argumentasi. Pada tahun 1879, Wilhelm Huth mendirikan laboratorium fisikologi pertama di University of Leipzig, Jerman. Ditandai oleh berdirinya laboratorium ini, maka metode ilmiah untuk lebih memahami manusia telah ditemukan walau tidak terlalu memadai. Dengan berdirinya laboratorium ini, lengkapnya syarat fisikologi untuk menjadi ilmu pengetahuan, sehingga tahun berdirinya laboratorium Huth diakui pula sebagai tanggal berdirinya fisikologi. Sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, fisikologi boleh dikatakan sebagai ilmu yang masih muda dibandingkan ilmu lainnya, seperti ilmu alam, biologi, dan lain-lain. Karena baru pada akhir abad ke-19, fisikologi menjadi ilmu yang berdiri sendiri dalam hal isi, metode, dan penggunaannya. Wilhelm Huth dapat dikatakan sebagai bapak fisikologi modern. Ia telah berusaha untuk menjadikan fisikologi sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri atau otonom. Sebelum abad ke-19, fisikologi merupakan bagian dari filsafat. Perbedaan cara memecahkan masalah jiwa di masa lampau dengan di masa modern, terutama diletakkan dan cara pendekatannya. Pendekatan di masa lampau bersifat filosofis dan atau monistik, sedangkan masa modern dengan pendekatan scientific atau ilmiah, yaitu melalui penelitian empirik. Selanjutnya, tokoh-tokoh fisikologi. Yang pertama ada William Maximilian Huth, adalah seorang dokter, fisikolog, fisiolog, dan profesor yang sekarang dikenal sebagai penemu fisikologi modern. Ia dianggap sebagai bapak fisikologi eksperimental. Yang kedua ada Sigmund Freud, adalah seorang Austria, keturunan Yahudi, dan pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu fisikologi. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkatan kesadaran, yaitu sadar, prasadar, dan tak sadar. Yang ketiga ada Aristoteles, adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander Agung. Ia menulis tentang berbagai subjek yang berbeda, termasuk fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintah, etnis, biologi, dan zoologi. Yang keempat ada Plato. Plato adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani. Secara spesifik dari Athena, dilihat dari perspektif sejarah filsafat.
Plato digolongkan sebagai filsuf Yunani kuno. Ia adalah penulis philosophical dialog dan pendiri dari Akademi Platonik di Athena, sekolah tinggi pertama di dunia barat. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.